Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, semangat. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang KKA. Ada yang tahu sudah KKA itu apa? Kecerdasan? Apa? Kecerdasan? Kecerdasan? Komputasional? Nah, nanti kita bahas. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sekarang semuanya buka per kelompok cohorts-nya. Ya, silakan dibuka cohorts. Boleh yang pakai HP, boleh yang pakai ini. Oke, biar Bapak tahu gini. Cohorts. Cohort atau cohort. Semua. Yang enggak pakai HP, boleh pakai itu. Boleh pakai Chromebook boleh. Ya. Apa? Sudah bisa dimulai? Akun belajar itu. Akun belajar. Kalau Chromebook itu harus pakai akun belajar. Kalau Chromebook ya. Dah, silakan masukkan kode ya. 932479. Masukkan kode ya. Seko HP, boleh seko kelompok, boleh sendiri-sendiri. Yang sendiri-sendiri silakan. Biar mengetahui kemampuannya. Scan Kuang. Sudah baru berapa orang? 3. Bebas. Sudah? Sudah semuanya masuk? Ngumpul di lambat amat ini. Sudah? Bentar. Dah? Ada Gilang? Ya, Gilang.
Sudah? Satu menit lagi Pak berwaktu. Sudah? Boleh masing-masing, boleh kelompok. Silakan dikerjakan. 3, 2, 1. Apa itu KKA? Apa itu KKA? Silakan dipilih jawabannya. Nah, dijawab. Aduh. Yang jawab ini kakak ini siapa ini? 2 orang. Lagi. Oh, ini. Satria pemenang yang pertama ini. Sudah? Apakah chatbox itu termasuk KA? True atau false? True atau false? Sudah semua? Oke. Kita lihat siapa kayak siapa satu orangnya nih? Nggak tahu. Aduh. Afil. Lagi. Apakah bisa membantu saya dalam belajar? True atau false? Nggak usah. Aplikasi KA yang Anda sering gunakan. Sudah semuanya? Sudah? Sudah ya? Ini gampang ini. Sudah? Oke. Ternyata lebih banyak orang yang chat GPT. Ini semuanya benar karena adalah semuanya KA. Siapa mau menang ya? Aska. Mana Aska? Juara 2 Nafil. Juara 3 ya? Teng. Oh, Satria. Mana Satria? Sebut tangan dong. Oke. Kata sikatan ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang KKA. KKA itu adalah coding dan kecerdasan artifisial, ya, ataupun AI, ya. Kenapa KA, Pak? Karena menteri kita sekarang ini menghindari yang mungkin bahasa-bahasa Inggris. Bukan berarti beliau tidak senang bahasa Inggris, bisa, tapi beliau lebih mengadopsi bahasa Indonesia. Makanya AI menjadi KA, kecerdasan artifisial, terus coding menjadi K, coding. Nah, itulah makanya menteri lebih menganjurkan pakai bahasa Indonesia. Artinya adalah lebih membudayakan kamus Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar mengoperasikan, pengaplikasian dan kalibrasi perangkat kecerdasan artifisial ataupun KA.
Dah. Next. Memahami pengoperasian perangkat kecerdasan artifisial. Yang namanya KA ataupun kecerdasan artifisial itu adalah mempunyai algoritma yang sangat banyak ya, yang sangat rumit. Sehingga ketika teman-teman mengambil ataupun mencari data di ChatGPT, itu lebih cepat mana? Lewat Google atau ChatGPT? Kenapa demikian? Karena iklan dan sebagainya. Oke. Kurang ini ya. Nah, makanya sekarang ini kalau ChatGPT, AI Meta, terus Gemini itu adalah sering digunakan untuk mencari informasi. Ini algoritma pembelajarannya adalah AI bekerja dengan algoritma pembelajaran mesin yang menurut cara manusia belajar. Bagaimana sih manusia? Maka dia akan belajar seperti itu. Yang kedua adalah contoh aplikasinya. Yang sering teman-teman lihat adalah sistem pengenalan wajah atau apa? SID. Terus chatbot. Tahu chatbot itu apa? Chatbot tahu enggak? Meta. Chatbot itu adalah lebih gampang adalah chattingan robot. Contohnya adalah teman-teman ketika mungkin belanja di Shopee, maka sering melihat ketika mungkin menanyakan tokonya apakah produk ini masih ada, maka dia otomatis membalas. Kenapa? Karena dia menyediakan chatbot, chattingan robot. Robotnya membalasnya. Itu makanya disebut dengan chatbot, ya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah dan asisten virtual memproses data secara otomatis dalam berbagai situasi lebih cepat. Yang kedua adalah kebutuhan dasar. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar pengoperasian AI membutuhkan data besar. Tidak ada data yang kecil. Kemarin Bapak belajar itu pakai AI ini adalah baru 200 data, sudah lambatnya luar biasa, itu adalah 4 GB. Apalagi kalau ChatGPT begitu Pak, begitu banyak. Ini dia. AI dalam kehidupan sehari-hari. Contoh aplikasinya adalah ini, sektor manufaktur, bidang keuangan, SMB dan sebagainya. Kita lewat aja. Ini adalah kolaborasi manusia dengan mesin. Tentunya adalah ini adalah pemikiran yang tadi adalah awal kita sampaikan adalah meniru cara manusia berpikir. Ini masa depan. Engineering akan menjadi salah satu profesi dengan peluang karir terbesar dalam dekade mendatang. AI engineering artinya adalah dalam aplikasi kedepannya adalah orang mungkin tidak butuh lagi pembantu dan sebagainya, hanya membutuhkan robot, tetapi mereka lebih membutuhkan engineering. Engineering itu apa? Yaitu pola cara berpikirnya. Ini alat kolaborasi AI itu adalah yang paling populer itu adalah kursor. Terus Quillbot, terus AI. Ini pernah pakai? Pernah ya? Belum pernah pakai ini? Belum pernah? Oke, baik. Sekarang ini sudah tidak asing lagi. Silakan membuat satu data dulu. Ada yang belum pernah dulu nih, Bapaknya dulu ya. Ada yang belum pernah menggunakan AI? Angkat tangannya belum pernah menggunakan AI. Sudah ya? Sebenarnya ini yang sering digunakan apa? ChatGPT. Sekarang silakan buat pertanyaan kepada AI, ya, kepada AI ChatGPT khususnya ya. ChatGPT silakan buat pertanyaan. Misalnya, buatkan saya makalah informatika. Ayo kerjakan. Per kelompok aja. Per kelompok bisa. Nah ya. Per kelompok silakan. Ini kenapa anda hidup? Hah? Oh, ya. Silakan per kelompok. Sudah cepat. Sudah dibuatkan?
Ya muncul banyak? Banyak ya? Silakan, ini makalah informatika. Ya. Sudah? Sudah semuanya ada ya? Ada berapa paragraf? Banyak. Banyak. Nah, sekarang kita akan menggunakan ini. Quillbot. Oke. Kita coba. Tadi sudah ada data ya. Kita buka Quillbot. Quillbot ini bisa digunakan untuk memperbaiki grammar, terus mengedit data, ataupun biar tidak sama dengan kawannya lainnya. Itu bisa gunakan. Nah, seperti itu ya. Sudah semuanya sampai di sini? Buka di tab baru Quillbot yang logonya adalah warna hijau. Sudah? 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 Sekarang klik Quillbot-nya. Sudah? Sekarang kita akan coba yang satu aja dulu, yaitu paraphrasing. Atau boleh juga yang satunya adalah grammar checker. Artinya mengecek keinian. Kita coba yang grammar aja lah ya, grammar checker. Artinya sekarang silakan dikopikan. Sudah dikopikan? Misalnya Bapak kopikan seperti ini. Terus kita pindahkan ke Quillbot-nya. Nah, di sini akan kelihatan yang di bawah ini agak kelihatan grammarnya. 1% bagus nih. Seperti ini. Nah, Pak, kalau seandainya kita misalnya mau merubah misalnya ke bahasa yang berbeda, ini kan punya teman kita nih. Berubah bahasa yang beda, maka kita gunakan yang parafrasa. Yang parafrasa paling atas, coba kita gunakan. Maka dia akan berubah, akan hasilnya berbeda. Paraphrasing. Nah, ini dia. Teknik tadi kita pastikan lagi. Kita parafrasa. Nah, hasilnya seperti ini. Nah. Dia akan mengubah beberapa kata. Teknologi informatika berkembang sangat pesat di era digital ini. Seperti juga dengan seterusnya. Sudah? Apa? Iya, artinya biar tidak beda, biar tidak sama dengan yang kawan kita. Nah, ini karena kita butuhkan ke depan ketika mungkin sudah kuliah, biar tidak sama dengan kawan kita seperti itu. Nah, yang lebih gampangnya lagi adalah kita bisa membuat soal hanya memasukkan topiknya saja. Contoh, silakan buka apa ini? Quizzes ataupun Yground. Ya. Quizzes ataupun Yground. Sudah semuanya? Yground. Sudah? Quizzes. Ya? Ataupun Yground ada tak? Sudah? Sudah bisa? Sudah?
Create dengan which AI? Ngelek? Sudah bisa? Nah, jangan yang ini. Text ataupun prompt. Hah? Iya, yang quiz, assessment. Boleh juga. Bahasa Inggris ini. Nah, ini tinggal kita masukkan topiknya misalnya kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Tinggal kita klik berapa soal, otomatis aja misalnya. Biasanya ada kelas juga di sini. Ya. Topiknya information teknologi. Komputer. Dah, dia otomatis akan dibuatkan. Dia pakai bahasa Inggris, kenapa? Karena dia pakai bahasa Inggris. Ini coba kita ubah. Translate quiz ke bahasa Indonesia. Nah, sudah sampai di sini? Sudah sampai di sini? Sudah? Sudah belum? Kelompok ini udah? Ini? Ini udah? Itu? Yang belakang sudah? Sudah belum? Sudah? Buka quizzes, ada quizzes. Ah, tuh background. Dah? Dah. Kita coba. Quizzes. Nah, quizzes. Nah, sudah semua sampai di sini? Masuk. Sistem pernapasan misalnya. Masuk satu bebas ya, bahasa Inggris, silakan bahasa Inggris, bahasa. Nah, di sini akan banyak pilihan. Nah, tuh, sistem pernapasan, tinggal kita pilih. Ini ada 20 question, 20 pertanyaan. Ada ya? Tinggal dipilih salah satu. Coba dipilih salah satu. Dah, dia akan muncul otomatis pertanyaan. Ini dia. Nah. Otomatis pertanyaan langsung muncul. Nah, tuh. Dari gambar tersebut bagian E dan F secara berurut adalah bagian dan daftar. Sudah ada muncul pertanyaannya? Sudah? Yang sana udah? Ini sudah? Bisa? Yang kelompok sana? Sudah ya? Sudah belum? Nah, tinggal pilih salah satu topiknya. Ini sudah? Ngelek juga? Ini? Sudah. Ini belakang sudah? Teacher. Rajin aja. Apa belum ini Raju? Wais, apa nih LC? Sampai belajar. Sik. Masuk aku aja sih.
dengan orang. Nah, sudah? Ini sudah ya? Ujung sudah? Itu coba. Bisa enggak? Asesmen. Yang asesmen ya. Bisa? Yang sana udah ya? Sudah. Sudah semua? Sudah. Nah, ini adalah mudahnya AI sekarang ini, ya. Makanya sekarang ini AI sangat mudah kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah contohnya yang Pak berikan adalah hanya sedikit, yaitu menggunakan Quillbox, terus tadi adalah Quizzes dan sebagainya. Kita langsung saja. Ingat, tantangan solusi dalam kolaborasi manusia adalah risikonya kita semakin tergantung biasanya kan. Terus kesenjangan bisa terjadi karena kita sering menggunakan AI dan sebagainya. Solusi adalah penerapan pelatihan keseimbangan. Artinya adalah kita boleh pakai AI tapi tidak juga meninggalkan yang namanya buku, bacaan dan sebagainya. Harus seimbang. Maka itu akan menstabilkan kita dalam berpikir. Gitu ya. Kesimpulannya adalah bersama-sama kita memanfaatkan kekuatan AI untuk membangun masa depan yang lebih cerah dan produktif. AI boleh kita gunakan, tetapi tidak juga meninggalkan lingkungan kita, kehidupan sehari-hari. Silakan menggunakan AI bisa, tapi adalah hanya kebutuhan sebagai referensi kita untuk menambah wawasan. Nah, terakhir sebelum kita tutup, silakan diisi dulu refleksi kakak. Bisa masuk? Sudah semuanya refleksi kakak? Sudah semuanya? Dah. Yang sudah boleh masuk sambil kerjakan, kita sambil ke YouTube doa ya, karena sudah sore juga seperti itu. Ada yang belum? Ada yang sudah bisa login? Sudah masuk semua ya? Nah baik, itu sambil kita kerjakan, sambil kita tutup biar nanti tek film selesai juga. Baik, kita tutup pembelajaran pada sore hari ini untuk pelajaran KKA, yaitu kecerdasan coding dan kecerdasan artifisial. Kurang lebih sebenarnya KKA itu mudah, tapi yang codingnya agak yang mungkin agak rumit nanti. Mungkin cukup sekian Bapak sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.